Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya Dr. Supriyadi MPD. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran berstandar UKIN yang kita kemas dengan kiat sukses dalam mengikuti UKIN. Video kali ini berusaha menjawab kegalauan mahasiswa PPG tahun 2021 yang kebingungan bagaimana cara membuat dan bagaimana standarisasi dari video pembelajaran yang sesuai dengan standar UKIN. Agenda pembahasan kita yang pertama berbicara tentang perencanaan pembelajaran, berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam membuat RPP sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Video ini sudah kita publish dan sudah ada di channel ini. Kemudian pada video kedua, kita akan mempelajari tentang tutorial membuat video pembelajaran, berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam membuat video pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Pada pembahasan kedua inilah video ini berfokus. Pembahasan yang ketiga berkenaan dengan video media pembelajaran, berisi tutorial yang membahas tentang kiat sukses dalam membuat video media pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Yang keempat, kita akan membicarakan tentang penilaian portofolio, berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam mengumpulkan dan menghitung bahan portofolio sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Video kali ini merupakan video kedua, yaitu video yang membahas tentang bagaimana cara membuat video pembelajaran. Video ini akan berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam membuat video pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Aturan dalam pembuatan video pembelajaran UKIN. Video pembelajaran UKIN adalah rekaman proses mengajar yang dilakukan oleh peserta PPG yang dikirimkan sebagai salah satu bagian dalam penilaian UKIN dan dinilai berdasarkan standar instrumen UKIN yang sudah dibakukan. Beberapa aturan yang mesti diperhatikan oleh peserta PPG dalam pembuatan video pembelajaran UKIN adalah: pertama, memakai pakaian rapi dan sopan. Ini merupakan sebuah kemestian yang dilakukan oleh peserta PPG nantinya ketika membuat video pembelajarannya. Kemudian, video pembelajaran dibuat dalam satu waktu pembelajaran. Tidak boleh nanti peserta PPG membuat video pembelajarannya jauh hari sebelum pelaksanaan UKIN, lalu dirangkai dalam pembelajaran UKIN. Justru ini bila ditemukan nanti akan mengakibatkan peserta PPG akan dirugikan nantinya. Kemudian dalam pembuatan video pembelajaran UKIN, peserta PPG itu harus memperlihatkan kartu peserta. Sehingga nanti video yang dibuat adalah memang betul-betul pada jadwal pelaksanaan UKIN itu sendiri. Kemudian membuktikan tanggal perekaman. Video pembelajaran yang dibuat oleh peserta UKIN itu harus memperlihatkan kartu peserta UKIN. Nanti kartu peserta UKIN yang sudah di-print nanti diperlihatkan di awal video pembelajaran. Kemudian membuktikan tanggal perekaman. Untuk membuktikan tanggal perekaman ini bisa saja kita menggunakan tanggal perekaman yang diperlihatkan nanti di dalam video, atau Bapak Ibu mahasiswa juga bisa biasanya menggunakan koran dengan terbitan hari itu dengan memperlihatkan dan memperagakan saat video pembelajaran akan dimulai. Kemudian durasi video lebih panjang dari durasi waktu pembuatan video di PPL, RPP1, RPP2, dan RPP3. Pada video pembelajaran UKIN ini durasinya 30 hingga 40 menit. Tapi dengan video 30 sampai 40 menit ini nanti akan memungkinkan Bapak Ibu untuk memperagakan
seluruh standar UKIN yang ada di instrumen UKIN ini di dalam proses pembelajaran secara lebih maksimal. Standar yang digunakan dalam menilai video pembelajaran UKIN yang Bapak Ibu mahasiswa PPG buat adalah instrumen yang digunakan dalam penilaian UKIN yang terdiri dari 2 bagian utama dan secara keseluruhan nanti memiliki 38 aspek penilaian. 38 aspek penilaian itu 20 berada pada menilai kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. 18 aspek nanti menilai aspek kepribadian, mulai dari aspek memesona, berwibawa, tegas, penuh panggilan jiwa, hingga aspek samapta nanti. Dalam instrumen UKIN nanti bisa jadi penilaian kepribadian ini lebih awal nanti dinilai. Ini hanya urutan instrumen saja di aplikasi UKIN nanti. Kemudian, kalau kita lihat dari dimensi penilaian, pada penilaian video pembelajaran ini tidak jauh berbeda dari penilaian perangkat pembelajaran pada video pembelajaran yang lalu. Dia memiliki 4 rentang penilaian, yaitu penilaian sangat kurang, penilaian kurang, lalu penilaian baik, dan penilaian sangat baik. Nah, tentunya Bapak Ibu mahasiswa PPG berorientasi pada penilaian baik dan sangat baik, sehingga ini nanti akan menginterpretasikan bahwa Bapak Ibu pantas menjadi guru profesional. Kita mulai untuk melihat bagaimana pembuatan video pembelajaran itu dari aspek kegiatan pembelajaran. Kita lihat nanti bagaimana penilaian video pembelajaran dilihat dari aspek kegiatan pembelajaran. Pada menilai kegiatan pendahuluan, itu terdapat beberapa aspek penilaian. Pertama, guru mengkondisikan kelas. Video pembelajaran Bapak Ibu tentu berorientasi pada nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9, atau nilai 10. Sebaiknya tentu kita berorientasi pada penilaian sangat baik ini. Apakah nilai kita 9 nanti atau 10. Kata kunci dari penilaian sangat baik itu bisa kita simpulkan seperti ini. Bahwa video pembelajaran yang Bapak Ibu buat harus berisi guru mengucapkan salam. Harus ada pengucapan salam nanti dalam video terlihat jelas. Kemudian yang kedua adalah menanyakan keadaan siswa. Nanti terlihat jelas Bapak Ibu menanyakan keadaan siswa. Yang ketiga nanti mengecek kehadiran siswa berupa Bapak Ibu mengabsen siswa dan menanyakan penyebab siswa yang tidak hadir. Kemudian mengecek kondisi ruang kelas untuk luring. Atau untuk daring nanti mengecek kesiapan jaringan termasuk kekuatan sinyal dan daya tangkap suara dan gambar dari Bapak Ibu atau dari siswa ke Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah guru memotivasi siswa. Untuk kategori sangat baik, maka kata kunci yang bisa kita simpulkan adalah pertama, guru memotivasi siswa dengan berbagai cara. Jadi video yang Bapak Ibu bikin nanti harus memuat guru memotivasi siswa dengan berbagai cara atau memunculkan sikap antusias. Ada beberapa teknik untuk memotivasi siswa dalam PBM. Pertama, Bapak Ibu nanti bisa saja dalam pembelajarannya membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, bisa Bapak Ibu buat suasana kelas yang kondusif. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, bisa tempat duduk yang diatur, atau tata ruang yang diatur, atau melihat sampah di sekeliling, sehingga nanti tercipta suasana kelas yang kondusif. Yang ketiga, menciptakan metode belajar yang variatif. Bapak Ibu nanti dalam memotivasi siswa nanti bisa saja menggunakan berbagai metode belajar yang variatif, bisa dengan menampilkan cerita pendek, menampilkan video-video motivasi, atau menceritakan cerita yang bermanfaat kepada siswa. Kemudian yang keempat, meningkatkan antusias dan semangat guru dalam mengajar. Sebagai guru yang baik, tentunya kita menampakkan
pertama kali dari diri kita sikap antusias dan semangat guru dalam mengajar. Sehingga jangan sampai nanti proses pembelajaran di kelas akan tidak semangat gara-gara gurunya juga menampakkan wajah yang tidak semangat. Yang kelima, bisa saja nanti untuk memotivasi siswa dalam PBM dengan memberikan reward, menjanjikan ada beberapa reward termasuk memberikan nilai poin-poin tersendiri nanti selama proses pembelajaran. Berkenaan dengan antusiasme dalam pembelajaran, nanti bisa saja Bapak Ibu melakukan di dalam video pembelajarannya adalah memberitahu tujuan utama kita belajar. Jadi Bapak Ibu nanti akan memberitahu selain dari tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, Bapak Ibu juga bisa memberitahu tujuan utama kita belajar ini. Kemudian memberitahu target yang ingin dicapai. Kemudian memulai pembelajaran tepat waktu. Kemudian mencari pemicu kecil, membangkit semangat belajar. Misalnya dengan yel-yel, misalnya dengan membuat cerita-cerita pendek tentang membangkitkan semangat belajar. Kemudian membuat motivasi sederhana dan dekat dengan kehidupan siswa. Menyadarkan kepada diri siswa bahwa ketika mereka belajar tentang hal ini, nanti dalam kehidupan sehari-hari hal ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan kehidupan atau mencari pekerjaan atau untuk membuat siswa menjadi sukses nanti di masa depan. Atau bisa juga dengan mengembangkan sesuatu yang dipelajari dengan contoh real dalam kehidupan. Nanti bisa saja Bapak Ibu mengaitkan pembelajaran kita dengan contoh-contoh real yang terjadi dalam kehidupan. Kemudian bisa juga dengan ciptakan tempat dan suasana yang senyaman mungkin. Ruang kelas harus ditata rapi, ventilasi juga harus dijaga, ya kebersihan kelas juga harus diperhatikan dan sebagainya, sehingga tercipta tempat dan suasana pembelajaran yang senyaman mungkin. Kemudian berikan penghargaan atas setiap prestasi dan kelebihan, baik itu berupa penguatan, pujian, atau pemberian reward berupa poin atau nilai dalam pembelajaran. Yang ketiga, dalam membuat video pembelajaran itu dalam kegiatan pendahuluan, Bapak Ibu harus memperhatikan juga aspek apersepsi. Pada aspek apersepsi ini, pada kategori sangat baik, dapat kita lihat kata kuncinya. Pertama, kata kuncinya adalah Bapak Ibu harus mampu menggali kemampuan awal siswa. Yang kedua, mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Baik, kita coba bahas. Oke, menggali kemampuan awal siswa itu nanti akan dijelaskan lebih jauh pada pembahasan instrumen ketujuh nantinya. Kemudian, mengaitkan pembelajaran itu disebut dengan kegiatan apersepsi. Apersepsi itu merupakan sebuah proses mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengetahuan awal yang sudah dimiliki siswa. Ada banyak cara nanti Bapak Ibu melakukan apersepsi, bisa dengan menampilkan sebuah video yang berkaitan dengan materi, atau membuat kuis singkat yang menanyakan hal-hal yang sudah dipelajari, atau Bapak Ibu bisa juga melakukan tanya jawab nanti berkenaan dengan materi yang sudah dipelajari, lalu jangan lupa menghubungkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa tersebut dengan topik yang akan kita bahas. Pada poin keempat, masih dalam kegiatan pendahuluan, nanti guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau indikator ketercapaian pembelajaran. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mendapatkan nilai sangat baik nanti dalam video pembelajaran yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu harus mengacu kepada hal ini. Kata kuncinya yang sudah kita simpulkan, pertama, guru menyampaikan tujuan dan indikator dengan jelas dan lengkap. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, yang kedua, guru menyampaikan tujuan dan indikator dengan jelas dan lengkap, serta dilengkapi dengan PPT dan ditinjau ketercapaiannya di akhir pembelajaran. Ini kata kunci bila Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai sangat baik. Tujuan pembelajaran dan indikator yang Bapak Ibu miliki itu Bapak masukkan ke slide, menjadi bagian dari slide, dan itu ditampilkan di depan kelas, lalu diminta keterlibatan siswa nanti apakah membaca satu persatu dari tujuan pembelajaran dan indikator itu,
Dan jangan lupa, bukan hanya sekedar siswa disuruh membaca tujuan dan indikator itu, tapi Bapak Ibu juga bisa menjelaskan bahwa tujuan dan pembelajaran indikator itu nanti akan diukur ketercapaiannya di akhir pembelajaran. Pada aspek kelima, guru menyampaikan pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Masih pada kegiatan pendahuluan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menginginkan nilai sangat baik untuk video pembelajarannya nanti di UKIN, Bapak Ibu bisa menggunakan kata kunci ini. Dalam video Bapak Ibu harus menyampaikan pentingnya kompetensi dengan argumentasi yang kuat dari berbagai sudut pandang, baik keilmuan, kehidupan, dan lain sebagainya. Banyak guru yang kemudian melupakan hal ini, menyampaikan pentingnya kompetensi yang ingin dicapai tadi, atau indikator yang ingin dicapai tadi, dengan kehidupan real nanti, baik dari sudut keilmuannya, kehidupannya, dan sebagainya. Bagian ini diperlihatkan pada video pembelajaran. Kemudian yang keenam, masih dalam kegiatan pendahuluan, guru menyampaikan garis-garis besar kegiatan pembelajaran. Jika Bapak Ibu ingin videonya dapat nilai sangat baik, maka Bapak Ibu harus memanfaatkan kata kunci ini, yaitu guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran secara jelas, lengkap, dan dikaitkan dengan pembudayaan karakter. Bapak dan Ibu, dalam video Bapak Ibu nanti jangan lupa Bapak Ibu juga menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran secara jelas, lengkap, dan dikaitkan dengan pembudayaan karakter. Garis-garis besar itu adalah ruang lingkup pembelajaran yang dilaksanakan dalam pertemuan tersebut. Dijelaskan secara jelas kepada siswa, lengkap, dan jangan lupa dikaitkan dengan pembudayaan karakter. Artinya adalah pembelajaran yang kita sajikan akan berkaitan dengan pembudayaan karakter bangsa yang ada dalam penguatan pendidikan karakter yang sudah dicanangkan dalam pendidikan kita. Aspek ketujuh masih dalam kegiatan pendahuluan, yaitu mengecek atau memeriksa kemampuan awal siswa. Ini yang saya maksud tadi dan saya janjikan pembahasannya pada ketika kita membahas apersepsi tadi. Jika Bapak Ibu menginginkan videonya dengan nilai sangat baik, maka Bapak Ibu harus memenuhi kata kunci ini, yaitu guru mengecek, memeriksa kemampuan awal dengan metode dan instrumen yang tepat, serta memanfaatkan hasilnya dalam pembelajaran. Bapak dan Ibu, saya sudah mencari beberapa referensi tentang bagaimana memeriksa kemampuan awal peserta didik. Pertama, Bapak Ibu bisa menggunakan metode tanya-jawab nanti. Dengan metode tanya-jawab, Bapak Ibu bisa mengetahui seberapa kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, bisa dengan memberikan tes tertulis, misalnya kuis. Kenapa kuis yang kita pilih? Karena dia berada pada kegiatan pendahuluan. Waktunya cuma sedikit, sehingga dengan kuis nanti kita berharap ada identifikasi kemampuan awal peserta didik. Yang ketiga, mengajak siswa bercerita pengalamannya terkait pengalamannya dengan materi yang akan diajarkan. Cara seperti ini juga dianggap ampuh nanti untuk menilai kemampuan awal peserta didik. Yang keempat, bisa juga dengan metode peta konsep. Nanti siswa disuruh membuat peta konsep berkenaan dengan materi yang akan dipelajari ini. Dengan demikian kita bisa mengetahui seberapa kemampuan awal peserta didik nanti. Baik Bapak dan Ibu semuanya, selesai pada bagian pendahuluan. Kita masuk pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, poin ke-8, guru menunjukkan pemahaman materi secara benar. Jika Bapak Ibu ingin videonya pada rentang nilai sangat baik, maka Bapak Ibu harus membuat video dengan kriteria sebagai berikut, yaitu guru mendeskripsikan materi dengan benar dari berbagai sudut pandang sehingga mudah dipahami oleh siswa. Bapak dan Ibu mahasiswa PPG yang saya hormati, guru itu harus mampu mendeskripsikan materi dengan benar. Itu maksudnya adalah bahwa
Bapak Ibu guru itu adalah orang yang ahli dengan materi yang sedang diajarkan. Jangan sampai nanti Bapak Ibu terkesan ketika menjelaskan materi, Bapak Ibu adalah orang yang tidak mengerti dengan materi, atau Bapak Ibu gagap dalam menjelaskan materi. Oleh sebab itu, sebagai guru profesional, Bapak Ibu juga harus memperlihatkan bahwa Bapak Ibu menguasai materi itu dengan baik, sehingga mampu menjelaskan dengan benar dari berbagai sudut pandang. Kemudian, masih pada kegiatan inti, guru mendemonstrasikan keterampilan secara benar. Jika ingin Bapak Ibu videonya dengan nilai sangat baik, maka video Bapak Ibu harus memenuhi kata kunci sebagai berikut. Guru mampu mendemonstrasikan keterampilan secara benar, sangat lancar, dan mampu menumbuhkan sikap positif pada siswa. Bapak dan Ibu, sebagai guru profesional, guru tentu sudah memiliki bekal pedagogik, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan. Bapak dan Ibu tentu sudah memiliki wawasan tentang keterampilan mengajar. Secara teori ada 8 keterampilan mengajar yang dikemukakan oleh ahli, mulai dari keterampilan membuka dan menutup pelajaran, dengan sejumlah keterampilan-keterampilan yang ada di dalamnya, kemudian keterampilan menjelaskan pembelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Bapak dan Ibu, 8 keterampilan ini memiliki sub-sub keterampilan yang masing-masing ada di dalamnya. Ada keterampilan membuka dengan sejumlah keterampilan yang ada di dalamnya. Begitu juga seterusnya, ke 8 keterampilan ini juga memiliki sub keterampilan yang spesifik nanti. Keterampilan-keterampilan ini yang harus Bapak Ibu ejawantahkan nanti ketika proses pembelajaran yang diperlihatkan dalam rekaman video pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan 8 keterampilan ini untuk mendapatkan nilai baik pada aspek ke-9 ini. Karena aspek ke-9 ini adalah bagaimana Bapak Ibu memperlihatkan keterampilan mengajar itu secara benar, sangat lancar, dan mampu menumbuhkan sikap positif pada siswa. Sehingga siswa merasa tertarik dengan keterampilan mengajar yang Bapak Ibu gunakan. Aspek ke-10 masih dalam kegiatan inti, yaitu guru menunjuk perilaku positif terhadap materi pembelajaran. Jika Bapak Ibu menginginkan videonya dengan nilai sangat baik, maka Bapak Ibu harus memperlihatkan kata kunci ini. Kata kuncinya pada penilaian sangat baik adalah guru menunjukkan sikap positif terhadap materi pembelajaran, konsisten dengan sikap positif tersebut, dan mengajak siswa untuk bersikap yang sama. Bapak dan Ibu, sebagai guru yang profesional, tentunya dalam video nanti Bapak Ibu harus menunjukkan sikap positif terhadap materi. Sikap positif itu banyak hal, bisa jadi dari penguasaannya, bisa jadi dari pemaknaannya, bisa jadi dari cara menyajikan materi tersebut. Dan itu berlangsung secara konsisten. Dalam materi itu juga Bapak Ibu nanti akan mengajak siswa dengan sikap yang sama. Ada semangat yang bertahan dari siswa untuk memperhatikan, untuk konsentrasi kepada materi yang Bapak Ibu ajarkan. Ini menjadi penilaian nanti di dalam video pembelajaran yang Bapak Ibu buat nanti dalam UKIN. Selanjutnya masih dalam kegiatan inti, guru menyajikan materi pembelajaran secara berurutan. Kata kuncinya adalah untuk nilai yang sangat baik, maka kita rumuskan kata kuncinya adalah pertama, guru menyajikan materi dengan urutan yang logis. Guru banyak melibatkan siswa saat menyajikan materi. Ada 2 kata kunci di sini Bapak Ibu. Guru menyajikan materi dengan urutan yang logis. Sebagaimana yang sudah kita ketahui dalam teori mengajar, bahwa guru menyajikan materi dengan urutan yang logis itu akan menumbuhkan cepat menangkap, cepat memahami, dan juga akan memunculkan pada siswa itu pemahaman yang komprehensif dan cepat menangkap bagi siswa. Urutan yang logis itu bisa saja Bapak Ibu sajikan dari yang mudah, sedang, kemudian sulit, atau dari yang sederhana kepada yang kompleks, atau dari yang abstrak kepada yang konkret, dan sebagainya.
Kemudian guru banyak melibatkan siswa saat menyajikan materi. Bapak dan Ibu, pada pembelajaran kurikulum 2013, kita tentunya sudah sama-sama mengetahui bahwa proses pembelajaran kita itu berbasis siswa atau student-based learning. Sehingga dalam pembelajaran itu guru sebenarnya menjadi fasilitator, menjadi mediator dan inspirator bagi materi yang sedang disajikan. Guru bukan menjadi sumber belajar utama. Nah, oleh sebab itu maka dalam pembelajaran kurikulum 2013 harus terlihat nanti Bapak Ibu melibatkan siswa lebih banyak nanti saat penyajian materi. Jadi bukan dari Bapak Ibu 90%-nya, tapi Bapak Ibu justru terbalik pada posisi 10%-nya. Yang 90% itu berada pada siswa. Nah, bagaimana Bapak Ibu bisa memperlihatkan hal ini di dalam video pembelajaran Bapak Ibu yang 30-40 menit itu, sehingga video Bapak Ibu bisa dinilai sangat baik oleh penguji. Masih pada kegiatan inti, poin ke-12, guru menyajikan materi pembelajaran secara terpadu. Kata kuncinya untuk sangat baik ini, bila Bapak Ibu inginkan videonya pada posisi sangat baik, pada penilaian yang sangat baik, maka Bapak Ibu harus memenuhi kata kunci ini, yaitu guru menyajikan materi secara sangat terpadu. Terpadu yang kita maksud di sini adalah saling terkait dan tidak ada yang saling kontradiksi. Bagaimana menyajikan materi yang saling terkait dan tidak ada yang kontradiksi, tentunya sudah Bapak Ibu susun nanti di dalam RPP, sudah dirancang sedemikian rupa, maka materi yang disusun itu sudah diperhatikan, ada keterkaitan antara satu dengan yang lain, dan tidak ada di antara materi yang kita siapkan itu saling bertentangan. Baik definisinya, konten materinya, maupun dalil-dalil yang kita gunakan. Sehingga ini jadi perhatian Bapak Ibu dalam menyajikan materi nanti dalam video pembelajaran. Sehingga bagian ini nanti akan mendapatkan nilai tertinggi bagi Bapak Ibu. Kemudian masih pada kegiatan inti, poin ke-13, guru menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ini yang sering dilupakan oleh guru. Ketika menyajikan materi pembelajaran, alfa menghubungkan dengan kehidupan nyata. Jika Bapak Ibu menginginkan video pembelajaran Bapak Ibu berada pada penilaian sangat baik, maka Bapak Ibu harus memenuhi kata kunci ini. Apa kata kuncinya? Guru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata secara jelas dan benar, disertai beberapa contoh. Bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata, itu sudah bagus. Bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa, dalam video UKIN ini Bapak Ibu tidak boleh lengah ketika menyajikan materi. Jangan lupa dikaitkan dengan kehidupan nyata secara jelas dan benar, nanti disertai contoh-contoh real yang paling dekat dengan kehidupan siswa. Ini yang paling benar dalam video pembelajaran Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu tampilkan nanti, kalau Bapak Ibu menginginkan nilai sangat baik untuk penilaian video pembelajaran Bapak Ibu. Ada beberapa teknik mengaitkan materi. Pertama, bisa saja kita mengaitkan materi pembelajaran itu dengan kehidupan seseorang. Tokoh yang sukses, apalagi tokoh itu dekat dengan kehidupan siswa. Kemudian juga memberikan ilustrasi atau gambaran yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Bapak Ibu nanti bisa saja menggunakan ilustrasi-ilustrasi atau gambaran-gambaran yang sesuai dengan yang dipelajari. Yang ketiga, menunjukkan manfaat mengenai materi yang dipelajari. Jangan lupa nanti menunjukkan manfaatnya mengenai materi yang akan dipelajari. Kemudian memotivasi siswa agar menggunakan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini motivasi untuk bisa mengamalkan apa yang sudah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, melakukan refleksi pembelajaran. Jangan lupa merefleksikan itu adalah mengaitkan dengan kehidupan nyata. Pembelajaran yang kita pelajari itu tidak berada pada menara gading keilmuan, tetapi apa yang dipelajari itu adalah sesuatu yang nanti akan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan teknik mengaitkan pembelajaran yang ke-6 bisa juga dilakukan dengan guru melakukan evaluasi pembelajaran nanti.
Baik Bapak dan Ibu, aspek selanjutnya masih pada kegiatan inti, yaitu guru menyajikan pembelajaran yang memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, serta teknologi, atau yang kita kenal dengan pendekatan TPACK itu. Jika Bapak Ibu menginginkan video pembelajaran UKIN-nya bernilai sangat baik, maka Bapak Ibu nanti bisa menggunakan kata kunci ini. Kata kunci untuk penilaian sangat baik adalah guru menyajikan materi menggunakan media atau teknologi secara terorganisir, mengaktifkan siswa, menumbuhkan karakter, keterampilan berpikir tingkat tinggi, 4C, dan literasi. Nah, ini sebuah keterampilan yang perlu Bapak Ibu pahami dan terapkan nanti di dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi secara terorganisir dalam pembelajaran nanti merupakan sebuah keharusan pada pembelajaran abad 21. Karena pembelajaran abad 21 itu pada dasarnya bercirikan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi yang berhubungan dengan pembelajaran itu sendiri. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti menggunakan PPT, menggunakan proyektor, atau bahkan nanti menggunakan video pembelajaran yang sudah diupload di YouTube, itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Sehingga dengan hal-hal yang seperti itu, ketika Bapak Ibu nanti dalam video pembelajarannya mampu menampilkan aspek TPACK ini dalam video pembelajarannya nanti, maka video pembelajarannya berpotensi nanti dinilai oleh penguji dengan nilai sangat baik. Pada aspek ke-15, masih pada kegiatan inti, guru menyajikan langkah pembelajaran sesuai sintak, model, atau metode strategi yang dipilih. Baik Bapak dan Ibu, ini berhubungan dengan materi pendalaman materi pada awal pelaksanaan PPG. Ini dituntut penerapannya di dalam video pembelajaran UKIN ini. Jika Bapak Ibu menginginkan video pembelajarannya bernilai sangat baik dengan poin 9 atau 10 nanti, maka Bapak Ibu harus memenuhi kata kunci ini. Yaitu guru menyajikan langkah pembelajaran sesuai dengan sintak, model pembelajaran, atau metode yang dipilih dengan lancar dan mengacu pada pendekatan saintifik. Bapak dan Ibu, ini kajian lebih teoritis ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuat RPP, tentunya Bapak Ibu sudah menetapkan di dalam RPP itu model pembelajaran yang dipilih. Setiap model pembelajaran yang dipilih, nah kalau kita lihat model pembelajaran berdasarkan Permendikbud nomor 103 2014 dalam kurikulum 2013 itu dilaksanakan beberapa model pembelajaran. Bisa jadi pembelajarannya inquiry nanti, bisa jadi pembelajarannya discovery, bisa jadi pembelajarannya berbasis proyek, atau pembelajarannya kontekstual, atau bahkan pembelajarannya berbasis masalah. Masing-masing dari model pembelajaran ini memiliki sintak-sintak tersendiri. Sintak itu boleh juga disebut dengan tata urut dalam proses penerapan sebuah model itu. Karena setiap model pasti memiliki sintak-sintaknya sendiri. Nah, masing-masing model juga memiliki sintak yang berbeda-beda nanti. Sintak itu seperti langkah-langkah dalam pembelajarannya. Nah, seperti yang kita contohkan, misalnya ada sintak discovery learning. Sintak discovery learning ini terdiri dari 6 langkah misalnya. Ada langkah stimulation, ada langkah problem statement, ada data collection, ada data processing, ada verification, dan ada generalization. Nah, langkah-langkah seperti ini tidak mungkin juga saya jelaskan satu persatu langkahnya, tapi ini hanya sebagai contoh. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami ini, silakan lihat video saya yang lalu berkenaan dengan metode dan model penerapan kurikulum 2013 yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu. Nah, masing-masing sintak ini memiliki langkah-langkah tersendiri. Langkah-langkah ini harus Bapak Ibu terapkan sesuai dengan pilihan dari model yang Bapak Ibu pilih. Jika Bapak Ibu memilih discovery learning, maka dalam video pembelajaran Bapak Ibu harus memperlihatkan 6 langkah ini di dalam pembelajarannya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu milih discovery learning, tapi sintak ini tidak pernah terlihat dalam pembelajaran.
Ketika sintak ini tidak bisa dilihat dalam proses pembelajaran, maka yakinlah Bapak Ibu, nilai Bapak Ibu tidak akan mencapai 6, 7, 8, 9, atau 10. Bisa jadi nanti penilaian video pembelajaran Bapak Ibu berada pada penilaian kurang atau kurang sekali. Sehingga video pembelajaran Bapak Ibu nanti dinyatakan tidak layak atau tidak lulus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus memahami, mengulang kembali, membaca kembali, mempelajari kembali. Kalau Bapak Ibu memilih PBL misalnya, Problem Based Learning, maka sintak-sintak itu juga harus Bapak Ibu perlihatkan nanti dalam kegiatan inti pada video pembelajaran ini. Bapak dan Ibu, kita masuk pada aspek ke-16, masih pada kegiatan inti, yaitu guru melakukan assessment for learning atau assessment as learning. Bapak dan Ibu mahasiswa PPG yang saya hormati, kalau Bapak Ibu menginginkan video pembelajaran Bapak Ibu berada pada penilaian sangat baik dengan skor 9 atau 10, maka Bapak Ibu harus memenuhi kata kunci ini. Nah, apa itu? Guru melakukan assessment for learning atau assessment as learning dengan metode dan instrumen yang tepat serta memanfaatkan hasilnya dalam PBM. Kita coba lihat. Pada hakikatnya, model assessment itu sebenarnya ada 3. Pertama, ada namanya assessment of learning, yaitu penilaian di akhir pembelajaran. Bisa jadi penilaiannya nanti berbentuk formatif atau berbentuk sumatif. Kedua, ada assessment for learning nanti. Nah, ini penilaian dalam pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung nanti ada proses penilaian. Maka disebut dengan assessment for learning. Ada juga assessment as learning, yaitu penilaian itu betul yang dianggap sebagai proses pembelajaran. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi ada 3, tapi dalam instrumen penilaian UKIN ini hanya 2. Ada assessment for learning, ada assessment as learning. Kita coba lihat assessment of learning. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Bisa jadi nanti assessment of learning ini kita laksanakan setelah proses pembelajaran hari itu selesai atau setelah beberapa KD selesai. Kemudian assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan PBM, sebagai dasar untuk melakukan perbaikan terhadap PBM. Dengan assessment for learning ini, pendidik dapat memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuannya, dan menentukan kemajuan belajarnya nanti pada pembelajaran berikutnya. Assessment as learning memiliki fungsi yang mirip dengan assessment for learning. Jadi dia mirip, assessment for learning dan assessment as learning ini sebenarnya mirip Bapak Ibu, yaitu berfungsi sebagai penilaian formatif nanti dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dia sama-sama dilaksanakan dalam proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya adalah assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Inilah makanya disebut bahwa assessment as learning itu dianggap sebagai penilaian sebagai proses pembelajaran. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti memanfaatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kita selesai pada kegiatan inti dan kita masuk pada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, instrumennya berada pada nomor 17, yaitu guru menyimpulkan hasil pembelajaran. Jika Bapak Ibu nanti menginginkan video pembelajarannya berada pada penilaian sangat baik, 9 atau 10, maka Bapak Ibu harus memenuhi kata kunci ini, yaitu guru membimbing atau mengarahkan siswa merumuskan sendiri kesimpulan, baik rangkuman, intisari hasil pembelajaran dengan benar. Nah, di sini ada kata kuncinya membimbing atau mengarahkan siswa merumuskan sendiri kesimpulan.
Bapak dan Ibu, sesuai dengan apa yang kita ceritakan tadi, bahwa pembelajaran kurikulum 2013 itu adalah student center learning atau student based learning, di mana proses pembelajaran itu melibatkan lebih banyak siswa dalam proses pembelajaran, termasuk dalam merumuskan kesimpulan. Bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa nanti merumuskan sendiri apa kesimpulan yang dapat mereka ambil, bagaimana mereka merumuskan pembelajaran berupa rangkuman, intisari, atau makna yang terkandung dari hasil pembelajaran itu dengan benar. Nah, Bapak bimbing nanti. Jangan sampai di video pembelajaran justru Bapak terlihat sedang menyimpulkan sendiri, sedang merangkum sendiri, sedang mengambil intisari sendiri dalam proses pembelajaran. Ini menggambarkan bahwa video pembelajaran Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran teacher center learning nanti, bukan sebaliknya. Sementara yang dituntut dalam video ini bagaimana Bapak Ibu nanti melibatkan siswa secara student center learning untuk membuat kesimpulan, rangkuman, dan intisari dari hasil pembelajaran kita. Baik Bapak dan Ibu, masih pada kegiatan penutup, aspek ke-18 dari penilaian UKIN ini adalah guru melakukan evaluasi hasil belajar. Jika Bapak Ibu menginginkan nilai terbaik dalam video pembelajarannya nanti, maka Bapak Ibu harus melakukan kata kunci ini, yaitu guru melakukan penilaian hasil belajar mencakup semua ranah, baik ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor dengan metode dan instrumen yang tepat, serta menggunakannya sebagai dasar mengevaluasi siswa. Bapak dan Ibu, pada kegiatan penutup ada upaya nanti yang diperlihatkan dalam video pembelajarannya di mana Bapak Ibu menilai hasil belajar, baik yang mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotor. Tentunya disesuaikan dengan RPP yang ada. Bapak dan Ibu, jika di RPP-nya ada penilaian afektif, nanti Bapak Ibu memperlihatkan dalam video pembelajaran di kegiatan penutupnya bagaimana Bapak Ibu menilai afektif. Begitu juga dengan menilai kognitif dan juga bagaimana menilai psikomotor. Tentunya dengan metode dan instrumen yang tepat. Di akhir RPP sudah ada instrumen penilaian. Bapak dan Ibu harus menerapkan instrumen penilaian itu sesuai dengan RPP, sehingga apa yang terlihat di video pembelajaran sinkron dengan RPP yang Bapak Ibu susun sebelumnya. Pada menilai kegiatan penutup adalah guru melakukan refleksi proses pembelajaran bersama siswa. Jika Bapak Ibu menginginkan video pembelajaran Bapak Ibu bernilai sangat baik, 9 dan 10, Bapak Ibu harus memenuhi kata kunci ini, yaitu guru meminta siswa menyampaikan komentar terhadap proses pembelajaran dari berbagai sudut pandang. Jangan lupa Bapak Ibu, di video pembelajaran nanti Bapak Ibu meminta siswa menyampaikan komentar mereka terhadap proses pembelajaran dari berbagai sudut pandang. Secara tulus nanti diminta kepada siswa, silakan anak-anak semuanya sampaikan komentar Anda semuanya, baik tentang cara saya mengajar, bagaimana penguasaan materi saya, atau tentang materi yang saya ajarkan itu sendiri, apakah bermanfaat atau tidak. Silakan, jangan takut-takut, ini tidak ada hubungannya dengan nilai dan sebagainya. Jadi diminta mereka menyampaikan secara tulus. Ingat Bapak Ibu, dalam video pembelajaran Bapak Ibu di UKIN ini, Bapak Ibu dituntut di akhir pembelajaran menyisakan sedikit waktu agar mereka bisa menyampaikan hal ini. Jangan sampai terlupa. Pada kegiatan penutup, bagian terakhir adalah guru memberikan tugas tindak lanjut setelah kegiatan pembelajaran. Baik, pada poin instrumen yang terakhir ini, jika Bapak Ibu menginginkan penilaian video pembelajaran berada pada posisi sangat baik, dengan nilai 9 dan 10 nanti Bapak Ibu harus memperhatikan kata kunci ini. Guru memberikan tugas tindak lanjut kepada siswa berkaitan erat dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan mengembangkan karakter siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Di video pembelajaran yang terakhir, jangan lupa disediakan waktu di mana Bapak Ibu memberikan tugas tindak lanjut. Bisa berupa PR, nanti bisa berupa tugas-tugas lainnya nanti kepada siswa yang tentunya berkaitan erat dengan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan.
Dan jangan lupa, tugas yang Bapak Ibu buat itu mengandung unsur pengembangan karakter siswa dalam kehidupan bermasyarakat nanti. Bayangkan saja Bapak Ibu bahwa siswa ini setelah tamat nanti akan kembali ke masyarakat dan akan memanfaatkan ilmu yang Bapak Ibu ajarkan ke masyarakat. Nah, bagaimana Bapak Ibu nanti penugasan ini berorientasi pada pengembangan karakter siswa ketika kembali ke masyarakat. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah tuntas pada aspek pembelajaran, kemudian kita masuk pada aspek kepribadian. Pada aspek kepribadian ini tentunya tidak terlalu banyak yang akan kita bahas karena ini sifatnya adalah normatif sekali dan bahkan hampir semua guru tidak akan melupakan hal yang ini. Dan pasti semua guru sudah melakukan hal ini dalam keseharian mengajarnya. Tapi meskipun demikian, kita coba lihat agar apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini tetap terkontrol selama proses pembelajaran dan itu mewarnai seluruh proses pembelajaran Bapak Ibu sehingga penilaian aspek kepribadian ini memperkaya penilaian secara keseluruhan nanti dalam video pembelajaran Bapak Ibu. Pertama, dalam penilaian aspek memesona. Ada beberapa item penilaian dalam aspek memesona ini, yaitu guru menampilkan wajah ceria. Nah, jika Bapak Ibu nanti menginginkan video pembelajarannya dengan nilai sangat baik pada 9 dan 10, Bapak Ibu harus menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu, dari awal sampai akhir pembelajaran. Artinya Bapak Ibu jika punya masalah pribadi, Bapak Ibu harus mampu melupakan masalah pribadi tersebut. Jika Bapak Ibu dalam video pembelajaran UKIN nanti agak kurang sehat, bagaimana Bapak Ibu bisa menyembunyikan kurang sehat Bapak Ibu itu dengan tetap menampilkan wajah yang ceria dari seluruh rentang waktu pembelajaran, 30 atau 40 menit nanti. Kemudian guru memberikan perhatian kepada siswa. Kata kuncinya adalah bagaimana Bapak Ibu mampu memberikan perhatian kepada semua siswa jika Bapak Ibu menginginkan video pembelajaran Bapak Ibu bernilai sangat baik. Pada 9 atau 10 poin nanti, bagaimana Bapak Ibu bisa memperlihatkan sedang memperhatikan semua siswa. Jangan siswa tertentu saja yang kemudian mendapat perhatian. Ada pertanyaan siswa A, ada pertanyaan lagi siswa A, semua siswa A terus ditunjuk, maka nanti akan ada penilaian miring dari penilai terhadap video pembelajaran yang Bapak Ibu perlihatkan. Kemudian juga dalam masih aspek memesona, guru menampilkan keserasian berbusana. Saya pikir ini sudah menjadi bagian yang Bapak Ibu lakukan setiap hari selama proses pembelajaran. Kata kuncinya selama video pembelajaran itu, Bapak Ibu harus mampu memperlihatkan busana sopan dengan model dan warna yang serasi. Kemudian masih dalam aspek memesona, guru menginspirasi dan memotivasi peserta didik. Jika Bapak Ibu menginginkan video pembelajarannya dengan nilai sangat baik, maka Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa Bapak Ibu selalu memberi inspirasi dan motivasi yang tepat kepada siswa. Artinya adalah selama proses pembelajaran Bapak Ibu memberikan inspirasi dan memotivasi dan bahkan bisa saja nanti video pembelajaran Bapak Ibu menginspirasi siswa nanti selama proses pembelajaran. Kemudian kita masuk pada aspek berwibawa. Kriterianya adalah guru bertutur kata yang santun dan artikulatif. Jika Bapak Ibu menginginkan dalam video pembelajaran nanti nilainya sangat baik, antara poin 9 dan 10, Bapak Ibu harus dalam video pembelajarannya tentu harus bertutur kata yang santun dan artikulatif. Artikulatif ini bermakna penuh makna pada keseluruhan rentang waktu dari awal sampai akhir pembelajaran. Tentunya dalam proses pembuatan video pembelajaran ini nanti harus menggunakan kata-kata yang santun dan artikulatif nanti. Nah, saya yakin bagian ini sudah juga menjadi kebiasaan yang kita lakukan setiap hari dalam mengajar. Kemudian guru berperilaku disegani. Pada aspek ini jika Bapak Ibu menginginkan video dengan nilai baik, maka Bapak Ibu harus menampilkan kata kunci ini. Guru harus menampilkan perilaku yang disegani
pada keseluruhan rentang waktu dari awal sampai akhir video pembelajarannya. Saya yakin ini menjadi bagian yang selalu Bapak Ibu jaga dan selalu Bapak Ibu lakukan di dalam proses pembelajaran. Masih pada aspek berwibawa, poinnya adalah guru berpenampilan diri yang tenang. Nah, jangan sampai dalam video pembelajaran Bapak Ibu nanti dari awal sampai akhir melihatkan posisi kasak-kusuk yang menampilkan Bapak Ibu itu sedang grogi atau tidak tenang di kelas, sehingga nanti akan menimbulkan penilaian negatif dari penilai. Sehingga Bapak Ibu ketika menginginkan penilaiannya sangat baik, Bapak Ibu harus menampilkan diri yang tenang nanti pada keseluruhan rentang waktu dari awal sampai akhir pembelajaran. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa tampil di kelas sehingga nanti dalam video pembelajarannya mampu menampilkan penampilan diri yang tenang nanti. Selanjutnya, masih dalam aspek berwibawa, guru berperilaku adil dan objektif. Jika video Bapak Ibu ingin dalam penilaian sangat baik dengan nilai 9 dan 10, maka Bapak Ibu harus memberikan tanggapan yang sangat tepat disertai contoh yang lengkap kepada siswa. Kata kuncinya adalah guru memberikan tanggapan yang sangat tepat disertai contoh yang lengkap kepada siswa. Setiap ada pertanyaan, setiap ada permasalahan, nanti Bapak Ibu harus memberikan tanggapan yang sangat tepat disertai contoh yang lengkap kepada siswa. Masuk kita aspek tegas. Pada aspek tegas ini ada beberapa poin. Pertama, guru memberikan tanggapan kepada siswa. Kata kuncinya untuk sangat baik ini, bagaimana Bapak Ibu memberikan tanggapan yang sangat tepat disertai contoh yang lengkap kepada siswa. Saya pikir ini juga sudah merupakan bagian dari keseharian Bapak Ibu dalam mengajar. Masih pada aspek tegas, poin ke-10, guru menampilkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini perlu ditampilkan saat video pembelajaran 30-40 menit ini berlangsung. Sehingga dengan menampilkan rasa percaya diri ini, video Bapak Ibu akan berada pada posisi sangat baik nanti. Ke-11, masih aspek tegas, guru berbicara dengan tegas. Nah, ini juga saya yakin Bapak Ibu berusaha sebaik mungkin nanti berbicara dengan sangat tegas, ekspresif, dan disegani. Agar video pembelajaran Bapak Ibu bernilai baik. Baik, kita masuk pada aspek panggilan jiwa. Pada aspek panggilan jiwa ini ada beberapa poin. Nah, salah satunya adalah guru berpenampilan sigap. Pada poin ke-12 ini kita bisa melihat jika Bapak Ibu menginginkan nilai sangat baik pada video pembelajarannya, maka Bapak Ibu harus menampilkan perilaku sangat bersemangat, meyakinkan, cepat dan tangkas nanti sepanjang proses pembelajarannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus memahami bahwa perilaku semangat, meyakinkan, cepat, dan tangkas ini harus Bapak Ibu jaga sepanjang proses pembelajarannya. Dan saya yakin juga aspek ini sudah Bapak Ibu lakukan dalam kesehariannya. Kemudian aspek ke-13, guru menampilkan ekspresi antusias. Nah, ini juga harus Bapak Ibu pertahankan jika Bapak Ibu ingin video pembelajarannya pada nilai sangat baik. Jadi guru menampilkan ekspresi yang sangat bergairah dan cekatan, dan saya yakin juga bahwa ekspresi ini sudah Bapak Ibu lakukan selama proses pembelajaran. Kemudian pada aspek ke-12, guru tulus ikhlas memberikan bantuan pada siswa. Jika Bapak Ibu menginginkan video Bapak Ibu dalam nilai sangat baik, 9 dan 10 nanti, maka kata kuncinya adalah Bapak Ibu harus mampu menunjukkan perilaku sangat ikhlas dan wajah ceria dalam memberikan bantuan kepada siswa. Ada kesan bahwa Bapak Ibu ikhlas, tulus nanti dalam memberikan bantuan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran. Dan saya yakin juga aspek ini sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian kita masuk pada aspek samapta. Pada aspek samapta ini ada beberapa poin. Poin ke-15, guru berpenampilan bugar.
Jika Bapak Ibu nanti menginginkan video pembelajarannya bernilai baik, jangan lupa Bapak Ibu menunjukkan penampilan yang sangat bugar dan energik dalam kelas. Jadi tidak boleh guru menampakkan penampilan yang loyo, seperti sakit, tidak bersemangat, dan sebagainya. Dan saya yakin juga aspek ini sudah dalam keseharian Bapak Ibu lakukan dalam pembelajarannya. Aspek ke-16, guru berpenampilan yang ramah. Jika Bapak Ibu menginginkan videonya dengan nilai baik, maka guru harus berpenampilan perilaku yang sangat ramah dan penuh perhatian. Dan ini harus dijaga sepanjang proses pembelajaran. Saya yakin aspek ini sudah menjadi bagian dalam pembelajaran Bapak Ibu sehari-hari. Kemudian, suka menolong kepada siswa. Masih dalam aspek samapta, poin ke-17, guru suka menolong kepada siswa. Guru sangat suka memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan dengan tulus. Ini juga harus dijaga. Terlihat dalam videonya, aspek suka menolong kepada siswa ini dalam pembelajarannya. Agar video pembelajarannya dapat dinilai sangat baik oleh penguji nanti. Kemudian, masih pada aspek samapta, guru berempati kepada siswa. Jika Bapak Ibu menginginkan videonya dalam kategori sangat baik, maka Bapak Ibu harus menjaga aspek samapta ini, yaitu guru sangat menunjukkan rasa belas kasih dan berbela rasa kepada siswa. Baik Bapak dan Ibu semuanya, demikian penjelasan dari saya, pedoman bagi Bapak Ibu mahasiswa PPG yang akan membuat video pembelajaran UKIN nantinya, sehingga memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam video pembelajarannya, agar video pembelajaran yang dibuat nanti memang betul-betul bersandar pada standar UKIN. Dengan mematuhi rambu-rambu ini, nanti diharapkan video Bapak Ibu akan bernilai sangat baik nanti di mata penguji. Terima kasih atas perhatian, semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu lulus nanti dalam ujian UKIN menjadi guru profesional. Salam andragogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.